Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Melanjutkan video sebelumnya mengenai operasi yang dilakukan oleh Serda Ucok dan kawan-kawan dalam mencari preman yang membunuh atasannya di Kopassus. Ucok berkeliling mencari jejak keberadaan Diki dan rekannya. Mereka berangkat menggunakan mobil Avanza dan EPV, melintasi malam yang dingin dan mencekam, menambah ketegangan dan kebisingan dari mesin kendaraan yang melaju. Sesampainya di Yogyakarta, mereka berputar-putar di kawasan Lempuyangan dan Malioboro, mencari jejak preman yang telah menganiaya rekan mereka. Suasana kota yang biasanya hidup dan ramai, kini terasa sepi dan menegangkan di malam hari. Lampu-lampu jalan yang remang-remang hanya menambah kesan suram pada pencarian mereka. Saat bertanya kepada warga setempat, mereka mendapatkan informasi bahwa Diki dan kelompoknya, pelaku pembunuhan Heru serta penganiayaan Sriono, berada di lapas kelas 2B Cebongan, Sleman. Dengan semangat yang semakin membara, mereka melanjutkan perjalanan menuju lapas Cebongan. Ketika sampai di tujuan, Kodik yang memimpin kelompok tersebut segera membagikan senjata kepada rekan-rekannya. Di dalam mobil terdapat 3 senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47, dan 1 pistol yang semula disimpan di bagian belakang kendaraan. Suasana sekitar lapas Cebongan terasa mencekam dengan tembok tinggi dan penjagaan yang ketat. Sekitar pukul 12 malam, gerombolan tentara tiba di depan gerbang lapas kelas 2B Cebongan. Para pelaku mengenakan pakaian sipil dengan beragam gaya, termasuk berompi dan bercelana panjang. Beberapa di antaranya memakai celana jeans, sementara sebagian lain mengenakan penutup muka untuk menyembunyikan identitas mereka. Malam itu, penjara hanya dijaga oleh 8 sipir. 2 di antaranya bertugas di meja piket bagian depan. Situasi di sekitar penjara sangat sepi, dengan lokasi yang agak jauh dari jalan utama. Penjara tersebut dikelilingi sawah dan kebun, serta hanya terdapat beberapa rumah warga di dekatnya. 2 rumah di depan dan 1 rumah di samping. Rumah-rumah tersebut, terutama yang di bagian depan penjara, masih dalam tahap pembangunan dan belum sepenuhnya selesai. Ketiadaan lampu-lampu penerangan di jalan depan menambah suasana kelam dan mencekam, membuat penjara tersebut semakin sulit terlihat dari kejauhan. Ucok dan kelompoknya mulai merangsek masuk ke area penjara sekitar pukul 00.30. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, saat kejadian terlihat ada 3 truk yang ada di dekat penjara. Namun tidak bisa dipastikan apakah ketiga truk tersebut terkait dengan penyerangan yang terjadi. Untuk menembus penjagaan penjara, seorang pelaku berpura-pura sebagai aparat kepolisian daerah Yogyakarta yang hendak mengambil tahanan dari dalam penjara. Dia mendekati petugas piket yang berjaga di area depan penjara dan mengaku memiliki tugas khusus. Saksi menjelaskan bahwa di penjara terdapat 2 lapis penjagaan. Lapis luar yang merupakan gerbang pemisah antara area piket penjara dan pekarangan luar, serta lapisan dalam yang lebih mendalam di area penjara itu sendiri. Pelaku yang berpura-pura sebagai aparat kepolisian menunjukkan surat kepada petugas piket dan mengklaim ingin berkoordinasi dengan 4 tahanan yang menjadi sasaran mereka. Petugas piket kemudian memanggil kepala keamanan. Begitu kepala keamanan tiba, pintu gerbang dibuka. Pada saat itulah, belasan pelaku lainnya langsung merangsek masuk. Mereka membawa senjata laras panjang dan menodongkan senjata tersebut ke para penjaga. Sebagian pelaku memasuki area lapis dalam sambil menodong dan menyandra sipir. Selama proses ini, pelaku juga mengancam akan meledakkan bom untuk memastikan kepatuhan dan ketakutan di antara para penjaga. Menurut pengakuan Sukamto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, anak buahnya sempat dianiaya dan diseret oleh para pelaku. Terbukti dari bercak darah yang ditemukan di lantai penjara. Beberapa pelaku menanyakan kepada sipir tentang lokasi 4 tahanan yang menjadi sasaran mereka. Karena beberapa penjaga tidak tahu di mana 4 tahanan tersebut berada, mereka dipaksa untuk mengaku dengan cara dianiaya. Akhirnya, seorang penjaga yang mengetahui lokasi ke-4 tahanan tersebut memberitahukan bahwa mereka berada di sel 5A.
Para pelaku kemudian mengambil kunci-kunci sel dan diserahkan kepada penjaga yang mengetahui keberadaan sasaran. Setibanya di depan pintu sel 5A, suasana di dalam sel langsung berubah menjadi mencekam. Ucok dengan senjata teracung dan wajah tersembunyi memaksa masuk ke dalam sel yang dipenuhi 35 tahanan. Ketegangan memuncak ketika Ucok bertanya dengan suara penuh ancaman, "Mana Diki? Mana Diki?" Suara itu menggetarkan udara dengan nada penuh ancaman, memecah kekacauan yang sudah ada. Para tahanan di dalam sel yang masih dalam keadaan panik saling berpandangan dengan mata penuh ketakutan. Beberapa dari mereka berusaha mencari tahu siapa di antara mereka yang disebut, sementara yang lain hanya bisa menggigil dalam ketidakpastian. Ucok mengeluarkan perintah dengan suara yang penuh kemarahan, meminta semua tahanan di sel 5A untuk berkumpul di sisi timur sel. Suaranya menggelegar, mengisi seluruh ruangan yang penuh dengan ketakutan. Di bawah tekanan itu, seluruh tahanan dengan gemetar dan cemas bergegas berkumpul di sisi timur sel, duduk berdesakan dalam kondisi yang mencekam. Suasana dalam sel dipenuhi dengan kecemasan yang semakin membesar. Setiap orang berusaha menahan nafas sambil mengamati setiap gerakan pelaku yang bersenjata. Di sisi barat sel, situasi berbeda. Diki, Dedi, dan Juan yang sepertinya berusaha menghindari perhatian, memilih untuk bersembunyi di dekat kamar mandi. Mereka tersembunyi di sudut gelap dengan nafas yang tertahan dan wajah yang pucat, berharap agar mereka tidak ditemukan. Sementara itu, Adi, salah satu anggota rombongan Diki, tampak memilih untuk bergabung dengan kelompok yang berada di sisi timur. Hingar-bingar suasana sel semakin memburuk saat para tahanan ketakutan dan bingung, berlarian dalam kepanikan. Suara teriakan dan jeritan saling bertabrakan, menciptakan kekacauan yang mengguncang hati. Sesaat kemudian, petugas lapas Triwidodo yang dipenuhi rasa cemas dan ketakutan membuka pintu sel dengan tergesa-gesa. Ucok menggunakan sebo yang menutupi wajahnya, menyembunyikan identitasnya dari para tahanan. Tanpa peringatan, Ucok melangkah masuk ke dalam sel A5 dengan langkah tegas dan penuh ancaman memegang senjata yang mengerikan di tangannya. Dalam kegelapan sel yang hanya diterangi oleh lampu redup, suasana langsung berubah menjadi mencekam. Para tahanan yang sebelumnya terdiam ketakutan, merasa ketegangan yang semakin memuncak saat senjata diarahkan ke arah Diki, Dedi, dan Juan. Teriakan dan jeritan mulai memenuhi ruangan saat peluru pertama menghujam tubuh Diki, mengoyak daging dan memecah keheningan dengan dentuman yang mengguncangkan. Setiap tembakan menyisakan luka yang semakin parah, darah memancar dari dada dan perut Diki, dengan darah yang menggenang di lantai sel. Bagaimana cerita selanjutnya? Silahkan simak di video selanjutnya yang kami sematkan di kolom deskripsi dan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.